si insurance itu? Bisa dicek nggak? Apa yang kita jual? Asuransi itu apa yang kita jual? Jual kepastian. Jual uang. Oke. Insurance itu ya memang kita adalah sebuah solusi atau ide ya teman-teman, jual kenyamanan ya benar semua sih, iya kan? Kita menjual kan solusi, ide ya, atau ide di mana ada kepastian, di mana ada, kita kadang jual konsep dulu ya sebelum kita jual produk kan, ada perjanjian, bentuknya itu kan perjanjian, kan banyak orang yang bingung, aku ini jual apa? Bentuknya itu nggak ada, insurance itu nggak ada bentuknya gitu loh, bingung. Harus memulai dari mana dan lain-lain. Sebenarnya asuransi itu kan kita jual yang namanya uang ya teman-teman ya. Kita menukarkan sejumlah uang. Betul, tanggung jawab ya. Itu makanya perlu yang namanya trust. Kita menukarkan sejumlah uang premi ya kan untuk ditukarkan dengan sejumlah uang ketika terjadi resiko. Jadi yang kita jual itu sebenarnya uang. Mau tan? Kalau apa coba aja deh kalau bilang asuransi nggak ada wujudnya. Coba aja ke rumah sakit, terus bayarnya uang gitu ya, bayarnya pakai udara. Bisa nggak teman-teman? Ya nggak bisa. Namanya rumah sakit, dokter ya pasti mintanya dibayar pakai uang gitu. Jadi asuransi kan sebenarnya kita beli ya beli uang ya kan teman-teman ya. Nah itu yang harus teman-teman yakin dulu. Ini adalah produk yang bukan tidak ada wujudnya. Wujudnya ya pasti uang. Nggak mungkin kan rumah sakit mau dibayar pakai sesuatu yang nggak berwujud gitu. Berupa buku atau apa. Enggak. Mereka juga maunya dibayar pakai uang teman-teman ya. Nah, karena yang dijual adalah uang, maka butuh yang namanya trust. Ya kan, trust ini kita nggak mungkin kan orang kayak misalnya teman-teman ditawarin nih, mau nggak duit? Terus orangnya nggak meyakinkan gitu, takut jangan-jangan ini nipu, mau nipu saya, ini kok nawar-nawarin duit nih abal-abal gitu ya. Nah, itulah teman-teman, karena kita menjual ini uang, jadi butuh yang namanya orang itu butuh trust gitu sama kita, gitu ya. Trust ini pun ya dibangun teman-teman, nggak bisa kayak melulu kita langsung dapet gitu ya. Ya saya biasanya menjelaskan asuransi ini bagusnya apa sih gitu ya. Yang sekarang yang sering kita pakai itu yang 3 kantong ini, yang ajarannya CRNI juga ya, sering dipakai juga. Jadi kita bekerja untuk nanti kan kita akan dapat sejumlah income. Nah, dari income itu pasti kita akan punya goal-goal finansial tertentu untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, itu kan pasti ada financial goal, ya kan teman-teman. Nah, dari income yang kita punya, pasti kita akan sisihkan pakai pertama kali untuk biaya hidup dulu. Untuk bayar uang sekolah, listrik, gadget, mobil, lifestyle, dan lain-lain. Lalu kita pasti harus menyisihkan untuk yang namanya investasi. Kenapa? Karena nilai uang kita yang kita kumpulkan itu pasti semakin lama semakin turun karena ada yang namanya inflasi gitu, sehingga harus diseimbangkan dengan investasi sehingga ada nilainya yang naik juga ya, sehingga minimal ada titik seimbang gitu ya. Nah, bentuknya apa ya? Saham, reksadana, properti, emas, dan lain-lain. Anything lah ya teman-teman. Pokoknya yang bisa ngembangin duit gitu ya. Nah, banyak orang lupa untuk menyiapkan yang namanya dana darurat. Dana darurat ini boleh kan berupa deposito, berupa emas, terserah aja. Yang penting liquid. Karena apa? Namanya darurat dibutuhkan sesegera mungkin kan? Nggak mungkin mau ditunda-tunda. Sakit antar sebulan lagi. Nggak bisa teman-teman. Kalau sakit, apalagi sakit parah ya harus cepet-cepet. Gitu. Nggak bisa juga kan kita nyicil-nyicil gitu ya. Harus dibutuhkan segera. Nah, ada satu bentuk yang paling murah, paling efisien namanya asuransi, di mana teman-teman untuk menyiapkan dana darurat ini, misalnya perlu dana darurat sebesar 3 atau 15 M, ya, untuk keperluan sakit. Nggak perlu harus teman-teman punya deposito 15 M. Cukup dengan punya 2 juta aja per bulan, maka diberikan dana 15 M per tahun. Plus dapat lagi dana cadangan 1 M. Itu untuk usia saya ke bawah gitu ya. Saya ke murah aja, terserah aja mau yang murah mau yang pakai duit sendiri, mau dibayarin perusahaan asuransi apa mau bayar sendiri gitu aja pilihan kan ya. Nah,
Life insurance sendiri kan ada ini teman-teman, asuransi kesehatan, income protection, legacy. Belum lagi ini kalau dikembangin macam-macam banget gitu ya. Jadi nggak cuman kesehatan aja. Nah berarti yang kita jual produknya itu kan nggak cuman satu, nggak melulu orang punya asuransi lalu sudah kita nggak bisa nawarin. Enggak, ini adalah produk yang bisa diambil oleh orang mau 40, mau 50, mau 100 pun nggak apa-apa, sekuatmu gitu ya. Nah, terus ini juga ngikutin kebutuhan. Jadi secara produk ini continue banget gitu. Jadi secara secara asuransi ini bagus, secara produknya ini pasti kepake, iya teman-teman. Jadi kita ini menjual barang yang pasti, ya kan, kepastian mau sehat mau sakit tetap ada yang namanya kepastian. Itu dia teman-teman. Nah, teman-teman yakinlah akan itu. Apalagi nanti kalau sama leader, sama kantor, sama sistem pasti kan diajari banyak hal, teman-teman ya. Jadi saya yakin pasti teman-teman udah pede banget lah kalau asuransi itu solusi yang bagus, ide yang bagus banget untuk manajemen finansialnya kita gitu. Semakin teman-teman belajar, diajari agensi dan lain-lain, pasti akan semakin pinter deh. Udah itunya pasti yakinnya semakin tinggi. Semakin kita tahu, semakin yakin gitu ya. Nah, cuma kadang yang menjadi masalah hambatan kita adalah diri kita sendiri loh. Kita nggak yakin. Kita ini the best nggak sih buat nasabahnya kita? Kita ini the best nggak sih buat orang tersebut? Kita ini the best nggak sih buat para rekrutannya kita dan lain-lain gitu ya. Teman-teman, kadang berkat itu sudah ada di atas ya teman-teman ya, sudah disiapkan. Prudential pun sudah menyediakan banyak bonus-bonus, banyak komisi, banyak award-award buat kita gitu. Tapi bagaimana caranya yang di atas ini berkat dari Tuhan, berkat dari Prudential, itu bisa tersalur dengan maksimal di diri kita, teman-teman. Kalau dari kita sendiri, selangnya ini masih banyak kerak-keraknya ya, teman-teman ya. Masih banyak kotoran-kotoran yang menempel. Sayang banget kan, jadinya yang harusnya kita bisa dapat lancar dan banyak, itu terhambat sama apa yang kita simpen, hal-hal negatif, hal-hal yang nggak bagus gitu loh. Banyak hal sih, mungkin kayak masa lalu teman-teman yang mungkin ada yang nggak beres, itu juga sangat bisa mempengaruhi langkah teman-teman selanjutnya dalam hidup gitu ya. Jadi kita lebih banyak attitude yang baik, kita positif, kita menerima hal-hal yang buruk di belakang, kita terima karena itu adalah sesuatu yang bikin kita kuat gitu loh. Teman-teman harus terima itu sebagai hal yang positif, yang bagus buat teman-teman gitu, meskipun kadang nggak mudah. Nah, itu salah satu kerak yang harus kita hilangkan gitu, supaya apa yang kita dapat bisa lebih maksimal. Nah, awal-awal biasanya join apa sih, gengsi, ya nggak teman-teman? Maunya, ya nggak ngurus deh gue, apa sih asuransi Prudential, males, nggak mau ikut-ikut kelas dan lain-lain. Teman-teman, mindset-nya harus dirubah. Kalau memang teman-teman gengsi, jadilah seorang financial planner yang punya pengetahuan yang baik gitu loh. Kalau cuma cuek aja ya itu nggak menjawab gengsi gitu ya. Kalau mundur ya harus gengsi, kalau teman-teman mundur ya kan harus maju terus sampai sukses. Profesinya nggak keren jadi agen asuransi, lebih keren jadi arsitek, lebih keren aku jadi dokter, lebih keren aku jadi pengacara dan lain-lain. Percuma teman-teman, saya dulu arsitek, desain interior keren sih, tapi nggak ada duitnya. Nggak keren jadinya ya. Jadi gengsinya itu di income-nya gitu ya. Apa yang bisa saya kasih ke orang, apa yang bisa saya beri impact bagus ke orang gitu ya. Nggak cuma duit aja sih, maksudnya ya hal apa gitu loh yang bisa saya berikan buat orang lain gitu ya. Terus sekarang kita pasti malu, awal-awal apalagi itu malu, udah nggak zaman ya teman-temannya, justru sekarang harus branding. Teman-teman ketinggalan sih kalau nggak pamer achievement ya toh, nggak usah achievement deh, misalnya awal-awal belum punya prestasi, aktivitasnya kita ikut kelas gitu, dipamerin aja teman-teman. Karena apa? Ya karena itu membuktikan kalau kita serius ya kan. Jadi daripada kita jadi orang yang gengsi aja, jadilah bergengsi gitu. Mindset-nya harus diubah. Yes, saya komit di sini. Jadi supaya supaya orang juga yakin gitu loh. Kalau teman-teman ini the best buat mereka. Baper udah nggak musim ya teman-teman ya. Nggak ada namanya baper ya di sini ya. Sering negatif ya. Aduh nggak dijawab SMS-ku. SMS, nggak zaman SMS ya. Nggak dijawab aku. Dia kayaknya udah nolak aku deh. Nggak mau deh pasti berteman sama aku. Nggak dijawab. Dulu temanku baik, sekarang
sudah nggak mau lagi menghiraukan aku gitu ya, baper, takut ditolak, takut diproses, nggak mau di-challenge, nggak mau ditarget. Teman-teman mungkin bisa diubah daripada teman-teman baper, terus yang dipikirkan adalah perasaannya negatif. Punyalah empati. Memang orang itu mungkin sibuk, mungkin dia itu lagi repot aja, nggak sempat balas WA-nya, kan nggak melulu semua itu hal harus berputar di diri kita kan gitu. Kita juga harus belajar ngerti posisi orang lain. Mungkin dia butuh waktu aja untuk mencerna apa yang kita tawarkan, makanya dia nggak jawab dulu, dia butuh waktu mikir lebih, mungkin dia lagi mempersiapkan dananya bahkan gitu loh, tapi teman-teman udah baper duluan, udah merasa ditolak duluan gitu, yang aslinya dia mau ngambil, akhirnya jadi kayak kita yang mundur dulu, jadinya nggak jadi gitu ya. Terus kenapa sih kok kita takut ditolak? Mungkin kita fokusnya bukan ke misinya, kita fokusnya ke komisi. Kalau kita fokus ke misi, aku yakin sih, maksudnya kita tuh memberikan uang yang lebih banyak daripada mereka nabung uang loh. Maksudnya premi 500.000, tapi kita bisa menjamin kalau mereka sakit, dapatnya 2M plus 8M. Ya, ini yang untung siapa ya, gitu loh. Jadi, teman-teman jangan baper kalau ditolak, itu cuman mungkin ya udah mereka mau bayar pakai duit sendiri aja 8M gitu. Nggak apa-apa, silakan aja sih. Jadi kita kan sebenarnya ngasih solusi. Kalau orang nggak mau, ya sudah kan nggak apa-apa gitu loh, nggak usah dibawa hati gitu. Terus, bersahabatlah teman-teman dengan proses atau challenge, karena sebenarnya proses dan challenge ini adalah katalisator yang mempercepat kita sampai ke tujuannya kita, teman-teman. Kayak bola kalau teman-teman gelundungin gitu ya, jalanannya rata, nyampainya lama nggak nyampe teman-teman, tapi coba jalanannya agak digelombang-gelombangin, nyampainya lebih cepat loh teman-teman. Percaya nggak? Coba aja deh di rumah kalau nggak percaya, ya kan? Lebih cepat, yang ada proses dan challenge-nya. Itu adalah mempercepat kita menuju goal kita gitu loh ternyata. Jadi punyailah hati yang tulus gitu ya. Dan yakinlah kalau teman-teman adalah orang yang paling mengerti nasabah teman-teman gitu, karena teman-teman pasti udah fact finding dan lain-lain. Jadi jangan sampai nggak pede. Terus yang satu lagi ini minder, ini nggak pinter ngomong. Ya harus belajar dan latihan teman-teman ya, nggak ada alasan nggak pinter ngomong. Nggak punya market, cari teman-teman, sekarang gampang banget, ada IG, ada WA, semua serba online. Mau cari market lebih mudah ya kan. Kita branding kegiatan kita, edukasi itu jadi magnet kok teman-teman ya. Terus nggak berani selling, rekrut high market, udah kita build trust aja ya. High market itu sebenarnya kalau dia seneng sama kita, trust sama kita, udah pasti didengerin kok gitu ya. Kalau memang belum berani, berarti teman-teman cuma belum mengenal aja, kurang mengenal aja gitu aja. Nah, kita lebih banyak mendengarkan, nggak cuma dengan telinga teman-teman, kita lihat dari matanya, kita harus mendengar juga dengan mata kita, gerak-geriknya orang ini nyaman nggak, gerak-geriknya dia itu seperti apa gitu. Terus mendengarkan juga dengan hati, gitu ya, nggak cuma dari telinga. Bingung cara masuk ke presentasi, sharing aja teman-teman, nggak usah bingung presentasi, sharing, udah kayak ngobrol sama teman aja gitu ya, sharing aja, dan teman-teman harus pede. Dan bisa ngomong ke diri sendiri, teman-teman lah minimal ya, yakin aku pede, udahlah percaya deh sama gue pasti udah kasih kamu yang terbaik, gue pasti ngasih service yang terbaik. Harus pede dulu. Kalau teman-teman sama diri sendiri aja nggak yakin, gimana orang lain mau yakin sama kita gitu loh, ya kan? Nah, ini menurut saya tahapan, baik itu mau selling, baik itu mau branding, baik itu teman-teman mau rekrut, mau bangun tim, menurut saya biasanya melalui 4 tahapan ini ya. Yang number 1, kita biasanya tahap info gitu ya. Tahap info itu kayak apa? Kita modalnya pengetahuan, kita tahu dulu, tahu produknya, tahu orang ini personality-nya seperti apa, terus tahu aku bisnis plan ke depan seperti apa. Enggak ya tadi, Daniel? Suara saya jelas nggak ya? Aman, Angel. Enggak ya? Aman. Tadi ada telepon masuk tiba-tiba. Aman, Angel. Terus, oke. Nah, ini tahap info. Nah, kebanyakan dari kita baru di tahap info ini kita udah merotol, udah gugur gitu ya. Baru mau tahu orangnya seperti apa udah merasa ditolak. Baru tahu mau belajar perlu susah, ribet banget gitu ya. Jangan sampai ya teman-teman.
Ini adalah tahap info. Setelah kita punya info, apa yang kita lakukan, teman-teman? Kita harus menginfluence, teman-teman, ya. Influence modalnya apa? Kita punya attitude yang benar. Attitude yang benar itu ya maksudnya cocok juga lah. Maksudnya kita tahu personality-nya dia seperti apa. Kalau orang koleris seneng diapain, kalau orang sanguin seneng diapain, orang melankolis harus diapain, kan harus yang cocok. Jadi ada yang namanya relationship, ada komunikasi dua arah. Teman-teman banyaklah bertanya, karena dengan bertanya itu kita memimpin. Memimpin itu kan bukan, justru gini loh, kalau orang nanya, kita jawab, kita yang dipimpin sama dia. Tapi kalau kita yang bertanya dan orang itu jawab tanpa sadar, kita yang memimpin orang tersebut gitu. Jadi cara-cara influence bukan cuman kayak koran gitu, meskipun kita kayak mau edukasi, nggak cuman kayak koran kita majang di posting-posting kayak berita aja gitu, nggak bisa. Kita harus sampai tahap yang influence, bagaimana caranya kita mempengaruhi apa yang kita omongkan, yang kita sampaikan, apa yang kita yakini itu mereka bisa ngerti gitu loh, bisa nangkep apa yang kita rasakan. Biasanya juga dengan apa storytelling, ya nggak teman-teman? Kita kalau bercerita itu kan kayak orang ini terbawa ke suasana itu gitu loh, bisa membayangkan. Nah itu tahap yang penting, influence-nya. Lalu kalau cuma saat sampai info terus influence, terus nggak berhasil influence-nya, terus teman-teman udah selesai aja gitu kan? Enggak, ada perlu yang namanya intent. Kita juga tahu saya di mana, kok ini belum kena, belum ada hasilnya. Ulangi teman-teman dan upgrade. Jangan lupa di-upgrade sampai terjadi yang namanya impact, teman-teman. Sampai ada hasilnya, sampai ini loh impact-nya ke depan ini apa gitu ya. Dari apa kita bisa jadi orang yang terbaik versinya kita. Kita bisa menginspirasi orang lain untuk mencapai sukses. Kita bisa mengedukasi orang-orang tentang financial risiko dan lain-lain. Itu impact-nya lumayan gede loh teman-teman ya. Bagi teman-teman cuma closing gitu aja. Tapi itu nanti ke depannya impact-nya buat nasabahnya teman-teman itu luar biasa sih gitu loh. Jadi yang bisa kita kontrol ya influence sama intensity. Impact itu hanya hasil. Hasil dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Ya info ini modalnya kita gitu. Jadi kayak selling pun kayak gitu ya. Awalnya kan kita mengenal market kita cari market, oh aku mau nawarin siapa nih, kita mengenal marketnya kita. Tapi jangan lupa teman-teman, market juga harus tahu teman-teman dong. Kan maunya dua arah, bukan cuma kita yang mengenal dia. Kita udah kenal nih orang ini, wah datanya udah lengkap, udah tahu kenal. Tapi kalau orang itu nggak kenal kita, ya gimana caranya kita mau influence, gimana caranya kita mau edukasi, nggak bisa sharing gitu loh teman-teman. Jadi poin pentingnya ya, kalau bisa market juga know us gitu, harus mengetahui, mengenal kita juga, kita ini orangnya seperti apa sih kelebihannya kita gitu ya, itu harus tahu. Sekarang kan lebih gampang dengan Instagram itu udah ajang pamer deh di situ ya kan. Nah setelah itu baru kita kalau mau membangun, mau menginfluence lebih mudah karena apa? Kita sudah membuat orang itu seneng sama kita dulu gitu loh, suka dulu sama kita ya. Kalau orang sudah suka, kita mau input sesuatu lebih gampang, teman-teman. Kalau sudah suka duluan ya, kita input sesuatu. Terus kita ceritakan konsep, kita edukasi juga lebih mudah, gitu ya. Namanya influence, kalau kita nggak senang sama orang itu, ya nggak, influence-nya nggak bagus, gitu ya. Karena kita memang di sini mau edukasi, jadi harus ada yang namanya influence itu, gitu ya. Nah, terus jangan langsung cerita produk pada waktu kita mau sharing ke orang, gitu ya. Tapi ceritakan kenapa, why mereka harus punya produk itu gitu. Jangan cuman oh ini bagus banget PCB 88 gitu. Ngapain aku punya PCB 88 gitu. Ya memang produknya bagus tapi what nggak akan beli, cuma dengar kamu oh ya bagus udah gitu aja nggak ambil. Ceritakan kenapa mereka harus punya itu gitu ya. Terus follow up. Nah, ini intensitinya di sini. Kita harus rajin, konsisten ya, di follow up, diulang follow up. Mungkin ada yang nggak ngerti, diulang lagi, dijelaskan. Ada yang mungkin nggak terlalu belum respon,
masih kita tetap keep in touch. Jadi yang kita harapkan itu mungkin bukan langsung ada hasil ya teman-teman, tapi nggak usah langsung sekali closing langsung on the spot gitu, nggak harus seperti itu. Jadi follow up itu yang penting itu ada progres gitu loh teman-teman. Yang penting ada kemajuan. Dari loadingnya cuma 10% jadi 30%. Nanti dari 30% gimana caranya naik jadi 50% gitu ya. Sampai 100% sampai closing gitu teman-teman. Jadi jangan dipikir, wah dari 0% harus langsung cepet nih 100%. Nggak selalu seperti itu ya. Disitulah gunanya kita harus sabar, konsisten. Terus kita harus bisa menjawab keberatan-keberatan orang. Kita harus tetap positif gitu. Dan sampai akhirnya kita bisa closing. Closing ini jangan lupa teman-teman harus on time. On time itu maksudnya jangan keduluan sama risiko teman-teman ya. Kasihan banget kalau sampai keduluan risiko. Saya sendiri sudah ngalamin. Jadi dulu kan saya nyantai banget teman-teman, nggak langsung jos gitu ya. Nyantai udah nggak mau ngambil ya udah ntar aja, aku follow up ntar aja deh, nggak enak. Nanti orangnya masih sibuk, nanti merasa terganggu. Aduh, kecolongan tau gak sih teman-teman, orangnya sampai udah kena resiko duluan. Ya ampun, disitulah rasa bersalahnya sangat jauh lebih besar. Jadi disitulah baru saya mulai, oh ternyata memang harus cepat karena itu ya. Gitu loh. Kenapa kayak kita harus agak nge-push. Karena memang mereka nggak akan merasakan dampaknya, manfaatnya. Kalau belum closing, ya nggak. Kita cerita barang ini bagus. Tapi belum selesai proses closing-nya, proses submit-nya, dan lain-lainnya, mereka nggak akan bisa merasakan itu, sama aja. Gitu. Jadi harus cepat-cepat. Nah, impact-nya apa? Setelah kita closing, kita harus tetap yang namanya servicing ya. Pasar itu kan kayak gini ya, katanya Bang Nama dari 10 orang yang mau dibuat ilustrasi 3 gitu ya, terus yang jadi nasabah cuma 1. Menyempit ya teman-teman ya. Tahu nggak sih impact-nya kalau kita servis seperti ini ya? Asuransi kan barang yang beli continue, ya kan? Tiap usianya berubah, karirnya berubah, tiap tanggungannya berubah, pasti akan repeat order. Jadi setiap kita punya nasabah, anggaplah itu adalah lifetime repeat ordernya teman-teman. Ya kan bisa nambah, bisa reselling, dan lain-lain. Tapi harus ada yang namanya service. Ya, service dengan review berkala, bantu proses klaim, dan lain-lain. Lakukan dengan tulus, karena orang sudah trust sama Anda, beli sudah trust sama Anda, dan bukan hanya untuk capai target saja, teman-teman ya. Akibatnya ini loh teman-teman, kalau teman-teman servis, dari yang 1 orang tadi, itu justru memberikan teman-teman market baru, bank nama yang baru yang lebih lebar. Nah, kerennya bisnis asuransi itu begini loh teman-teman ya. Kalau di mana-mana dunia sales kan gitu ya, tambah dari gede, tambah lama, tambah kecil, menyempit. Nah, tapi karena kita ada service, kita di bisnis insurance, bisnis prudential, dari yang 1 orang ini justru malah bercabang-cabang gitu ya. Jangan teman-teman, jangan ini ya, jangan jemu-jemu untuk fokus di sini, untuk effort lebih ya, karena memang di depannya itu luar biasa sih. Ya saya belum sampai merasakan sampai wow gimana, cuma yang leader-leader di sini udah gede-gede, ya saya banyak terinspirasi sih dari leader-leader hebat di sini, kayak gini ya ternyata gila banget sih. Oke, kalau building team juga seperti itu. Kita info, kita cari rekrut yang sesuai kriteria kita BOP, terus kita kenali gitu ya. Lalu kita mulai caranya menginfluence, memberikan influence buat mereka. Ya diedukasi, diajari berbagai macam presentasi, kita jadikan satu komunitas. Jadi biasanya kalau di tim itu kita semakin kayak ada komunitas prudential gitu ya, itu lebih kuat teman-teman. Jadi kayak kita mau sharing mau apa, lebih masuk gitu. Kita memperlakukan mereka seperti kita punya proof family gitu. Dan juga follow system. Jadi kayak contoh kayak greenhouse gini ya, tanaman-tanamannya dimasukin semua jadi satu lingkungan, satu kondisi gitu ya yang sama gitu. Nah, lalu intensnya yaitu kita konsultasi, joint field ini yang harus dilakukan berulang-ulang. Joint field work, role play, meeting team dilakukan berulang-ulang. Dan dengan kalau misalnya kita sebagai family dengan semakin intens, ya lebih enak lagi, kita enjoy. Jadinya kerjanya tuh nggak kerasa kayak kerja, kayak having fun gitu malah ya. Kerja sambil hidup, kerja sambil bersenang-senang gitu ya. Gitu. Nah, sampai ada terjadi yang namanya impact, di mana kita bisa create leaders, kita mensukseskan orang lain, kita punya percepatan income buat diri kita sendiri, gitu teman-teman. Jadi teman-teman, di sini kita find aja balance-nya. Ini juga saya sampai sekarang juga harus masih mempelajari balance-nya. Di mana kalau terlalu servis bagus ya, tapi kalau terlalu servis jangan lupa kita juga
harus nemu balance-nya, kita coba butuh uang gitu ya teman-teman. Yang servis melulu nggak ada duitnya, duit melulu nggak ada servisnya, ya nggak sehat gitu ya. Terus speak dan listen, itu juga harus seimbang. Kapan kita ngomong, kapan kita mendengarkan, itu kita harus tahu kapan gitu. Training ya kebanyakan yang nggak kebagusan ya teman-teman ya. Field work kebanyakan yang nggak pinter-pinter, jadi harus dua-dua, harus balance. Selling, edukasi aja, kita bukan guru ya teman-teman tanpa tanda jasa ya. Ingat selling, ingat harus ada yang namanya closing juga. Kita punya target juga, ingat ya teman-teman. Dan jangan kerja melulu teman-teman ya. Harus ingat bersenang-senang juga ya, namanya manusia, harus balance semua. Oke? Nah, sekian sharing dari saya. Kalau teman-teman mungkin merasa nggak bisa melakukan hal yang hebat, yang wow gitu ya, nggak bisa kayak, wah produser yang gede-gede gimana, nggak apa-apa, lakukan aja hal-hal kecil in a great way, dengan cara yang hebat ya teman-teman. Nanti pasti akan teman-teman mendapatkan hasil yang sama-sama hebatnya juga. See you in London teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya dan lain-lain. Thank you, Angel. Ya. Udah Angel, tidur suara semua gua ya. kedengeran, Angel? Dengar. Jelas kok. Luar biasa ya, Angel ya. Ini 2 tahun aja, 2 tahun ya, 2017, 3 tahun ya, Angel, bener? 4 tahun sih sebenarnya, cuman seriusnya kayaknya baru 2 tahun. Seriusnya baru 2 tahun? Ya sih, enggak. 2 tahun setengah lah ya seriusnya. Kenapa bisa serius 2,5 tahun, Angel? Awalnya kan saya yaitu yang setengah tahun pertama. Momentumnya apa? Setengah tahun pertama saya masih ke distract sama kerjaan kan, yang toko baru juga sama-sama gitu loh. Terus abis gitu hamil ya itulah. Tapi hamil lalu ya hamil itu baru merasakan ternyata kalau jualan aja ini nggak bisa ini kayak gini. Kayak kena hamil yang udah mual-mual gitu, kan jadinya nggak ada percepatan income dong ya kalau kayak gitu. Akhirnya harus diduplikasi gitu. Suami deh aku influence ya, di-influence suami, ayo kamu jalan ini. Akhirnya berhasil ya. Sekarang bisa jalan sendiri. Suami ini lagi prospek ke luar kota. Jadi yang ditaklukin pertama kali adalah suami. Iya dong, suami sendiri kan tiap malam tuh diocehin tuh. Nah, paling enak buat latihan role play apa ya kan. Oh, gitu. Jel, boleh tanya Jel ya, kalau misalnya pertama kali kan gue pengen tahu, ini kan kata lu adalah 2,5 tahun lalu, lu baru seriusnya. Ada nggak satu kejadian yang kenapa lu memutuskan full time ya, semua toko tutup? Semua toko tutup? Sekarang masih buka sih, cuma ke sana lagi sama sekali. Oke, jadi cuma aku selain ke pegawai. Jadi 90% nyawa, hidup, napas di Prudent. Pikiran Prudent semua. Kapan, kenapa ada titik di mana lu memutuskan untuk itu, Angel? Ya ada titik di mana gini, saya kan startnya sama kan, waktu di Mebel itu ya. Ya. Hasilnya ketika di Prudential udah jauh lebih besar daripada di sana, ya udah, itu deh. Jadi, dan saya juga ngeliat waktu itu gede banget sih, maksudnya bisa diduplikasi, dan bisa gede, dan bisa passive income, ya di situ saya baru ngerasain gitu. Oke, jadi Angel tuh posisinya lu waktu saat ngelihat pertama kali masih jam 9, tapi berjalan waktu kenapa kok ada satu usaha yang menyaingin usaha lu yang sudah lakukan dari zaman dulunya? Betul, iya. Jadi lu hasilnya memutuskan beda. Modal ya. Luar biasa ya, Angel ya. Teman-teman, ini speaker saya waktu saya mengalami hal-hal yang lebih positif. Jadi kalau yang dulu di kerjaan saya lebih sering kayak mungkin apa ya, menekan orang lain. Emosi nomor 1. Marah-marah melulu, suami saya tiap pagi tuh marah-marah aja. Ada aja miskom dan lain-lain gitu ya. Apalagi desain interior ya. Ya, sama tukang apa kan nggak sama sedikit itu, aduh. Marahnya sama tukang. Hah? Iya, kadang sama nasabah juga. Ini sih apa? Ya saya kalau sama nasabah ngelendek banget, tapi dalam hati mah sebel gitu. Ini luar biasa, orang Makassar tapi Jawanya mendok juga ya. Luar biasa. Teman-teman, kalian boleh chat ya. Ini kita masih ada pertanyaan, masih sampai jam 9, 20 menit. Tapi ini luar biasa, karena gue lihat begini. Kenapa kita undang Angel?
Ya. Karena Angel, karena kita tahu, gila lu, top nomor 2 new promote AD ya. Itu Ya. pencapaian satu nasional cuma 2, lu peringkat 2, Angel. Luar biasa ya. Nah, Ya, Angel, nyangka banget. lu dapetnya Sanya ya, itu di cash out pasti kita, Angel. Mudah-mudahan cash out kita. Gak apa-apa, seneng aja gue. Nah, ada pertanyaan dari satu peserta Ivandi, minta masukannya pernah nggak prospek orang. Ternyata sepupunya Canas adalah agent juga. Dan ternyata salah satu jagoan di Prudent. Jadi urusan polis dihandle sama sepupunya itu semua. Kita bisa masuk dari mana ya, Angel? Ini selling skill nih. Ada nggak pengalaman, Angel? Maksudnya punya polis di sepupunya semua. Nah, dan sepupunya jagoan juga di Prudent. Sepupunya Canas adalah agent juga, ternyata salah satu jagoan di Prudent. Oke. Ya. Kalau sih dari trust-nya dulu, maksudnya kita juga nggak bisa maksakan orang itu ikut di kita apa enggak. Ya kan itu pilihan nasabah, bagaimana caranya nasabah milih kita. Kan gitu. Jadi, apa yang membuat kita berbeda sama jagoannya itu? Gitu. Itu yang teman-teman harus di-spotkan gitu loh. Kalau misalnya ternyata yang di sana oke, meskipun jagoan udah lama, tapi kan belum tentu dia memikirkan nasabahnya ini gitu loh dengan sepenuh hati gitu ya. Itu kalau memang ternyata nggak berhasil, ya cari yang lain. Makanya satu temennya itu loh. Saya ngefeknya di rekrut, merasa rekrut ini penting ya karena itu rekrut bukan cuma kayak ngambil ini ya, bukan cuma kayak ngambil marketnya, tapi kita dengan rekrut itu kita lebih bisa gampang mengedukasi dia, terus kita lebih deket juga gitu loh. Kayak gitu sih. Oke, jadi intinya kalau dari jawaban lu adalah ambil trust-nya dari calon nasabah tersebut, kasih tunjuk perbedaannya kita dengan orang yang dianggap jagoannya Prudential ya. Benar, lagi pula juga gini, kan nggak berarti kalau dia sudah ngambil polis 5 di sana, nggak bisa ngambil di kita satu. Nggak mungkin kan, namanya apa sih kebutuhannya dia kalau memang ternyata yang dia ngambil di sepupunya itu belum memenuhi semua kebutuhannya dia, ada salahnya. Kita yang membukakan dia akan kebutuhannya dia apa, ya dia kan bisa juga ngambil nambah di kita, kan nggak masalah teman-teman. Gitu. Oke, thank you menjawab Angel. Ada pertanyaan lagi dari Happy nih, orang Surabaya juga nih. Di servis satu orang sama di servis 2 orang lebih enak mana gitu. Oh iya, jawabannya ban cadangan ya, ban cadangan ya. Cadangan, kan belum tentu, maksudnya dia siapa tahu pas namanya juga jagoan, pas sibuk ya kan, nah bisa kan juga aku servis kamu. Tapi jangan berharap selling sih, kalau itu maksudnya kayak aku kadang ngomong kayak gitu tuh nggak apa-apa, maksudnya meskipun kamu nggak ngambil di aku, tetap aku pasti servis kamu karena kamu kan kenalanku, kita kan kenal baik gitu. Misalnya nanti someday yang bisa memang nggak bisa, nggak apa-apa gitu loh. Gitu aja ngomongnya, nggak usah berharap inilah, maksudnya nggak terlalu berharap posting gimana, kita tunjukkan dulu lah kita seperti apa gitu. Oke, Angel, thank you menjawab itu pertanyaannya. Pertanyaan nomor 2 dari orang Surabaya juga yang nanya ini. Marketnya dari mana Angel bisa sampai achieve PALC? Nah itu juga anugerah Tuhan sih teman-teman gini ya. Ini sebelum dijawab, ini kan COVID Angel, bagaimana cara nyari marketnya? COVID nah kan itu momentum sih. Apakah lu main Miara Lilin di kamar? Miara Lilin? Bisa ya caranya gitu. Kalau bisa aku tak Miara Lilinnya punya, ayo. Bagaimana? Marketnya dari mana, Angel? Jadi gini ya teman-teman. Saya bisa punya, sebenarnya gini, PLC kan leaders ya. Jadi lebih banyak tim saya yang kita sama-sama gitu. Jadi bukan saya pribadi yang selling, banyak-banyak dari tim. Nah, cuman gini, saya membentuk tim itu jujur waktu itu saya nggak dibilang kayak gampang gitu ya teman-teman. Ada masa-masa di mana saya itu gini, karena saya maju startnya itu agak telat ya. Bagi saya itu saya membuang waktu kayak 1,5 tahun di sini ya. Setengah tahun tuh kayak saya cuman selling, nggak ngapa-ngapain, nyantai, nggak punya target, pokoknya nyantai banget deh. Gitu. Sampai suami saya juga baru fokus, baru kita ini kayak ya mungkin suami saya orangnya lebih koleris gitu. Jadi kayak ayo Jel, kita harus ini capai sesuatu gitu ya. Waktu saya set goal saya, baru saya, gila, gue ngapain aja selama ini gitu ya. Tapi karena sudah berjalan waktu yang terbuang gitu ya, akhirnya saya baru mulai rekrut teman-teman. Waktu itu apakah semua yang saya rekrut langsung jalan? Enggak teman-teman, banyak yang zombie ya, banyak yang mangkrak.
gitu. Kayak kita sudah bangun nih, bangunan cantik-cantik gitu ya. Angkat teman-teman ya, nggak bisa dipakai. Itu banyak. Dan itulah kegagalan-kegagalan saya. Tapi dari saya gagal-gagal itu, saya lebih belajar dan saya lebih siap, teman-teman. Jadi ketika ada rekrutan saya yang bagus, dan saya juga pasti lebih belajar dong. Saya rekrut seperti apa, saya milih rekrutan seperti apa. Nah, momentum itu baru bisa ada. Ya baru bisa jadi hoki ya teman-teman ya, karena saya terus cari yang namanya kesempatan itu, dan dengan saya cari kesempatan itu, meskipun saya gagal, nggak langsung menghasilkan, tapi saya jadi orang yang lebih siap. Nah, waktu yang kemarin-kemarin itu saya banyak sih rekrut, ya makanya saya tahun lalu tuh kayak top rekruter Jawa Timur, Q3, Q4 itu secara kategori AAD ya, tapi ya, jadi bukan yang banyak-banyak, ada kategori AAD-nya. Nah, itu saya banyak banget emang rekrut, dan tidak semuanya langsung mau jalan, tapi saya sudah edukasi dengan oke gitu ya. Mereka pun sempat closing, tapi kayak enggak langsung jos gitu loh, enggak. Wah, aku mau fokus di sini, Pak. Karena apalagi mereka punya pekerjaan yang lain. Gitu. Nah, terus ya COVID ini sebenarnya justru momentum. Momentum apa? Kerjaannya mereka kan pasti banyak yang goyang, ya enggak? Momentum dong. Noleh deh di bisnis ini, ya kan? Kamu nggak butuh apa? Kamu daripada nganggur-nganggur di rumah, nggak ngapa-ngapain di rumah, minimal ikut aja Zoom meeting gitu. Kan sambil denger nggak apa-apa. Nah, mereka ikut kan 1-2 kelas, itu pun dipaksa. Maksudnya dipaksa itu bukan sampai nggak enak ya. Udah, ini bagus banget, kamu ikut aja cuma 2 jam, nggak usah nampang, nggak apa-apa. Bahkan ada yang berbayar gitu, saya bayarin teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi, terus akhirnya kondisi COVID lu suruh undang mereka ke BOP ya? COVID ini adalah momentum di mana mereka bisa menoleh dari kerjaan. Karena biasanya kan sibuk dari pekerjaan utamanya kan, gitu loh. Mumpung COVID ini nggak terlalu sibuk di pekerjaan utama, aku bisa carikan mereka kesibukan yang lain. Dan untungnya yang saya rekrut ini juga kebiasaan posting, teman-teman. Jadi dari Instagram, itu mereka mengedukasi. Jadi saya bilang, ada satu ini yang kemarin habis sharing juga di acara untuk Is Java sama West Java. Nah, itu dia kan online shop baju kan. Online kan sebenarnya harusnya jalan ya. Cuma aku bilang, waktu itu dia agak turun sih. Terus dia sebelumnya itu sangat menentang gitu. Suaminya masuk dulu jadi agent, menentang banget. Gila, kamu ngapain sih jadi agent asuransi? Ya kan? Padahal orangnya insurance minded. Gitu. Yeah. Orangnya insurance minded. Dia punya pengalaman juga dengan insurance, nggak apa-apa, kamu pelan-pelan aja. Aku sebenarnya mau sih, maksudnya aku sebenarnya ya bagus ya mungkin ya insurance, cuma aku belum tahu jalannya. Dia bilang gitu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja sambil belajar, aku bilang gitu. Terus dia tuh yang menentang gitu loh, suaminya nggak mau deh, pokoknya kalau kamu join di insurance aku nggak setuju, dia bilang gitu. Jujur aja ya, kalau kamu jadi agent asuransi, tasku yang asli ini kelihatan palsu semua gitu katanya. Nah, cuma kan juga kan teman-teman. Dia lihat ternyata agent insurance itu nggak menyedihkan gitu loh. Banyak yang kaya-kaya loh ya. Sorry ya. Nah, baru dia tercelikan. Oh, ternyata bisa dijadikan bisnis nih. Cuma dia masih belum tahu caranya. Bilang nggak apa-apa, nanti aja. Kamu pelan-pelan aja. Nanti aku yakin, aku tahu kan tipenya dia achiever gitu. Kamu pasti nanti, kamu ini sudah punya modal, kamu sudah punya pool, kamu sudah punya followers yang banyak. Aku yakin ketika kamu klik, kamu akan nemu caranya gimana, dan itu pasti kamu hasilnya pasti lancar gitu loh. Oke. Ini dia coba sharing dari Instagram. Kejawab langsung pertanyaan bagaimana si Happy, bagaimana cara BOP-nya. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Lim Octavianus. Ada pengalaman nggak nasabah klaim ditolak? Mungkin ada sekalian juga dijawab pengalaman pahit selama jadi agent pro. Biar jadi jangan di orang, maksudnya kok ngomongnya enak-enak terus, Angel. Ada nggak pengalaman klaim ditolak dan pengalaman pahit? Pengalaman nasabah klaim ditolak belum pernah. Nggak pernah, jangan. Kalau bisa jangan. Ya, adanya klaim saya yang ditolak itu ya. Klaim siapa? Klaim kamu sendiri. Yang dulu ya. Yang dulu itu. Nah, karena saya punya pengalaman yang nggak enak itu, jadi saya berusaha mengusahakan bagaimana kalau bisa ya klaim itu jangan sampai ditolak, ya kan? Tapi Angel ya, menarik ya Angel ya. Sorry ya aku potong. Ini menarik loh. Pengalaman pahit lu itu tidak membuat lu mental block. Ini menarik ya, loh. Memang. Hah? Ya, itu juga saya juga mungkin karena pengaruh leader juga ya. Jadi pengaruh saya lihat Regnaldo orangnya nggak ini sih, maksudnya beda sama
agent pernah saya temui sebelumnya. Dan dia memang benar-benar mengedukasi. Nah, disitulah saya berubah. Jadi makanya kan, kalau terima respon yang negatif, tidak berarti hasil ujungnya itu negatif. Kalau teman-teman dapat hal masukan yang negatif, itu tergantung respon teman-teman. Ya, kalau kita respon dengan positif, namanya orang negatif itu pasti bisa berubah kok, gitu loh. Justru disitulah poinnya kita influence itu di situ. Kita responnya dengan positif. Jadi orang masih akan pelan-pelan ngikutin responnya kita, gitu loh. Oke, Kalau jadi kita langsung negatif, lawan dengan negatif ya udah buyar, gitu deh. hebat ya. Hebat ya. Jadi pengalaman pahit, anak sendiri, klaim nggak keluar, tapi tetap jadi agent prudent dan berprestasi ya. Itu menurut gua outstanding karena lu melawan mental block sendiri, Angel. Makanya mungkin nggak cepet juga ya. Jadi ada juga aku kayak kepahitan sama Pru like berapa tahun gitu. Hebat ya, Cuma luar biasa. ya. Ini pertanyaan lagi menarik dari Ya pasti. sinyal lu agak sedikit putus nyambung loh. Oh oke. Ya, Sekarang udah jelas. oke jelas. Berarti setiap kali edukasi, semua kelebihan dan kekurangan potensial sehingga tidak ada penolakan klaim ya, dijelasin dengan detail ya, Angel ya. Udah pasti. Iya, iya. Ya. Dari awal memang harus benar-benar ngomong kalau asal sesuai klausal, pasti klaimnya akan dibayar. Gitu. Oke, menarik Jadi, pertanyaan dari gitu. pertanyaan dari Ping Ping, Angel. Kamu pernah nggak Ya. dapat calon nasabah secara uang dia sangat kaya, tapi dia nggak mau ngomongin asuransi. Rumah sakitnya juga masalah rumah sakit yang zaman dulu punya masih yang kerang, plan B juga. Nah sekarang dia lagi masuk rumah sakit, kemarin masuk rumah sakit aja nggak mau klaim. Nah dia sekarang dia lagi mau bantuin klaim. Nah ada nggak pengalaman bagaimana cara jualan kepada orang-orang yang sangat kaya, dia punya prudensial, tapi zaman dulu masuk rumah sakit aja nggak mau klaim pakai pruden. Nah sekarang bagaimana cara lu masuk ke orang-orang seperti itu? Pernah nggak pengalamannya, Angel? Gini, kalau memang dia kaya, maksudnya kalau klaim memang ruginya apa ya? Maksudnya kita bantu klaim kan nggak masalah ya. Dia maksudnya merasa kenapa nggak mau ribet gitu ya? Ya mungkin karena dianggap uang kecil. Benar-benar. Ada nggak Ya kalau orang kaya, mungkin kalau menurut saya ya kalau orang kaya kita tawarin kesehatan dia merasa aku bisa bayar kok gitu loh. Ya kan? Mau duit apa juga aku bisa bayar. Apakah wajib punya asuransi? Nggak juga, boleh. Dia kaya kok, mau habis uang berapa sakit pun, berapa M dia habis, dia bayar sendiri pun gampang. Ya. Jadi mungkin teman pertama harus deket dulu, ngomongnya jangan ini. Jadi kalau kita ngasih input itu harus positif plus dulu, baru input, baru kita tutup lagi dengan plus. Jadi puji, terus kita input, terus puji lagi. Nah, puji, tapi menurut puji saya lagi ya. Cuman menurut saya gini, asuransi itu tidak harus menjadi jawaban utamanya dia. Dia nggak wajib punya kok asuransi. Tapi bisa menjadi ide. Gitu. Apakah kalau dia nggak punya asuransi terus mati? Enggak, masih bisa hidup, masih makmur hidupnya. Tapi asuransi ini adalah ide loh. Ini ada ide bagus di mana mungkin ya kamu menciptakan suatu aset legacy buat anak-anakmu nanti. Murah banget, cuma nitip duit sekian, misalnya gitu. Tergantung teman-teman mau nawarin apa. Cuma mungkin kalau orang kaya lebih ke legacy kali ya. Lebih ini siapnya langsung. Karena mereka diceritain income protection, ngapain diprotek? Mau dia income-nya juga udah, ya kan? Gitu. Jadi lebih masuk kasih ide baru ya. Atau misalnya dia banyak-banyak aset properti kan biasanya kalau orang kaya kan nyimpen properti tuh, ya kan? Cerita aja distribusi pajak. Nanti misalnya someday properti itu turun ke ahli waris, kan pasti makan biaya. Nah, pilih aja mau pakai uang sendiri atau dari asuransi yang lebih murah. Cuman ide aja, kan? Dia mau milih uang sendiri ya silakan, ya nggak apa-apa, nggak usah baper. Angel, ini thank you jawabannya itu pertanyaan Ping Ping udah jawab. Nah, Angel, gue mau pengen tahu flashback untuk waktu pertama kali lu datang pertama kali seorang desainer, lalu juga seorang punya toko, kan beda lah arogansinya kan berbeda lah bermain ya. Ada nggak sih dulu merasa malu gitu, Angel? Pasti. Hah? Karena kalau gue lihat, karena gue lihat karakter lu karakter sanguin ya. Saya plekmatis sanguin sih, ya, lebih plekmatis, lebih suka menghindar, lebih suka menghindar. Oh, lebih suka menghindar ya. Tapi sanguinnya cukup kental ya. Nah, ada nggak pertama kali pengalaman pertama kali waktu jadi agent tuh rasanya kok kayak malu, nggak berani nyapa? Ada nggak kayak gitu pertama kali, Angel? Iya, kebawa banget. Jadi aku kayak
nggak mau ngomong Prudential itu kayak kerja apa? Interior design. Pasti langsung ngomongnya itu dulu. Oke. Itu kayak lengket gitu loh mulutku ini. Sampai lama-lama akhirnya gila aku ngapain ya ngomong kayak gitu ya, namanya toko kan harus buka. Kalau Toko harus kita nggak buka ya. buka, kalau nggak buka ya nggak ada yang datang gitu loh. Ya udah, ya aku tambah memang dapat support juga kan dari kantor, sering ada acara kegiatan, udah aku posting. Jadi postingnya mungkin nggak secara gamblang bilang, oh saya dari Prudential gini, enggak. Jadi mungkin lebih ke posting, ini acara gue ikut Prudential, nih trainingnya, nih achievement, gini-gini, top agent of the day aja aku pajang gitu loh. Jadi get market to know me gitu ya. Jadi harus punya positioning untuk branding dengan melalui medsos agar orang-orang yang lu mau samperkan nanti dengan secara nggak langsung dia tahu Ya. lu orang prudent dan lu nggak begitu malu ngomong begitu. Benar, awalnya gitu sih. Kalau langsung suruh ngomong gitu dulu, aduh kayak malu banget gitu. Jadi medsos membantu lu ya, Angel ya? Membantu. Oke, keren ini jawabannya. Hah? Apalagi sekarang medsos berjaya sih. Medsos berjaya, ya benar. Jadi kalau gue ulangin ini Ya. menarik ya teman-teman ya, boleh tarik kesimpulan ketika Angel pertama kali dia memakai medsos itu untuk branding diri dia bahwa dia adalah seorang agent prudensial karena dia masih rasa malu dia ngomong di medsos kan nggak ada rasa malu ya. Enggak, nggak langsung gitu loh. Iya, secara nggak langsung kan teman-teman lu kan pasti kepo. Iya pasti kepo juga. Oke, keren ya, idenya keren, menarik teman-teman, boleh pakai caranya ya. Ini ada pertanyaan Lim Octavianus, apakah kita sebagai tenaga pemasar harus declare untuk yang mau dicapai target yang harus dikejar juga? Pernah nggak, maksudnya mungkin gue singkatin ya, mungkin poinnya dari Lim Octavianus mungkin ketemu nasabah, Pak bantulah Pak, saya mau capai startup, Bapak boleh nggak bantu saya beli polis 1 gitu? Pernah ngomong seperti itu? Nggak, anti gue. Anti ya? Anti. Kita datang, kita mau bantu dia, bukan orang yang bantuin kita. Orang bantu kita tuh secara nggak langsung, teman. Cuma bonus, ya. Okay. Nomor 1, misi kita utama harus kita bantu orang itu dulu. Kalau dia sudah terbantu, otomatis pasti kita terbantu. Udah, itu bonus aja sih. Oke. Tapi declare ke nasabah, aku mau capai apa, ya medsos sih. Mungkin nggak sampai declare sampai gimana sih. Soalnya aku juga nanti, gimana ya, nasabah pikirnya nanti apa ya, nggak sih, mungkin jarang lah lebih ke medsos atau kalau declare ke orang-orang tim gitu, iya harus. Oke. Supaya nggak malu. Angel, ini menarik. Tadi lu sempat mention suami lagi prospek keluar kota ya? Iya. Suami apakah langsung pertama kali waktu lu datang ke Prudent langsung support? Sebenarnya dia sih beberapa kali udah ditawarin jadi agent, cuman kayak orangnya minder gitu loh. Nggak mau, udah kamu aja dulu. Jadi sebenarnya dia tuh kepingin juga, tapi nyemplungin aku dulu gitu loh ya. Aku disuruh join dulu gitu. Dia nyemplungin lu ya. Terus akhirnya baru aku mulai jalanin. Terus dia mulai buat ajang role play aku presentasi dan lain, baru oh ya bagus juga. Oh ya lama-lama aku cuci otak juga. Terus dia pas waktu itu dia yang berangkat ke Paris. Jadi yang teman-teman lihat Star Club, aku sampai sekarang belum berangkat Star Club kan. Jadi capai Star Club 2 kali belum berangkat. Suami yang pergi terus ya? Iya, yang pertama suami. Yang kedua ini kan corona, nggak jadi berangkat, sedih ya. Aduh. Tapi duit masuk nggak sedih ya? Duit masuk nggak sedih ya? Nah, terus akhirnya dia habis pergi itu baru semangat gitu. Udah kita capai. Jadi dia yang semangat. Jadi bantu suami ngelihat perjalanan di Prudential di Paris, dia jadi semangat. Ya, dia merasa mungkin lebih nyaman di sini. Karena kita juga kalau dari Mabel juga dapat trip-trip. Gitu, dapat trip-trip. Tapi harus makan omset berapa. Oke. Gitu. Suami pernah nggak, Angel? Suami pernah nggak bilang, ini Prudential keren banget yang membuat dia mau bantu terjun ke lapangan sampai hari ini? Ada nggak dia mention sesuatu hal? Karena gue percaya di orang yang datang ke industri sini ada sesuatu hal yang dia lihat pertama kali, Angel. Ada nggak dia, suami lu ngomong seperti itu? Ada nggak? Apa yang diomongin? Karena lelaki punya arogan lebih tinggi. Gengsinya. Iya. Ada nggak dia ngomong? Ya pasti dia, maksudnya ngomong Prudential keren gitu. Ya, dia bilang, wah ini Prudential bisnis keren karena ini. Dia pernah ngomong nggak? Harus ditanya tuh.
Hah? kayak sebagian yang tadi aku bilang, jadi dia bisa dapat banyak hal dari Prudential ini. Number one ya pasti bisa Nilai-nilai. dapat panggilan, terus dapat award, reward, bisa dapat pengakuan, Oke. dapat duit ya kan tanpa modal. Dan di sini pun dia misal apa ya, dia tuh orangnya seneng ngumpul-ngumpul gitu loh. Jadi kayak misalnya dia kayak punya tim. Ini kan sebenarnya pergi bukan prospek pribadi ya. Jadi nemenin agent gitu, seneng dia kumpul-kumpul. Nah, dari situ sih. Oke. Jadi benar merasa kayak di sini nih happy lah, nyaman. Dia merasa nyaman dan happy. Bisa mendapatkan kehidupan yang lebih nyaman dari Prudential gitu sih. Oke. Angel, ini pertanyaan mungkin sebentar lagi selesai karena jam 9. Tapi ada menarik ini. Gue sangat tahu sekali We Agency sangat terkenal melakukan banyak acara, bener? Iya. Ya. Saking corona, coba gak corona, ya ampun, itu full acara deh kayaknya. Iya, oke ya. Pengen tahu nggak, apakah sistem di kantor agensi itu penting buat lu, Angel? Oh, sangat penting teman-teman ya. Penting banget. Hah? Kalau lagi down, lagi apa, ya harus tetap datang sistem. Kita mau nyalain api, mau menciptakan api itu susah teman-teman ya, harus gosok-gosok batu dan lain-lain. Paling gampang nyiptain api gimana? Ambil api dari sebelahnya. Nah, itulah yang kita dapat di support system di kantor, di sistem kantor gitu. Jadi kalau lagi memang apinya padam, cepet-cepet lah minta api dari teman yang sebelah. Itu paling cepet, udah paling gampang gitu loh. Oke. Jadi Daripada teman-teman susah kan diri sendiri gitu. Jadi menurut lu adalah memang sistem agensi itu penting sekali, sistem kantor, sistem leader Jadi yang sangat menciptakan, karena lu lebih baik benar, daripada lu korek api sendiri, mendingan lu ambil nyolong orang punya api ya. benar. Lebih cepat lah, Oke, ya ini kan. menarik, Terus Mbak. Kiasannya kita menarik, juga ngambil api orang lain ya. ya ngambil api orang lain itu lebih cepat daripada kita berusaha membuat api sendiri. Nah, tapi gini, kalau misalnya pun mau tim kita punya rekrutan, mungkin kayak nggak jalan atau apa, bawa cepet-cepet bawa ke sistem. Jadi mereka merasa punya family, punya komunitas, punya orang yang bersenasib sepenanggungan gitu. Lebih kuat, lebih kerasa apa ya, lebih kerasa strong gitu daripada mereka sendiri gitu. Teman-teman, thank you. Angel, pertanyaan terakhir, kasih Ya, tips dan trik untuk agent-agent baru. Pertanyaan kedua yang terakhir, apa sih menurut lu, kenapa sih Prudential ini pantas lu kerja mati-matian? Karena kalau gua lihat lu semangat 45 untuk kerjaan bisnis ini. Dua pertanyaan terakhir, tips buat kita. Kedua, kenapa nih lu pantas lu kerja mati-matian, Angel? ya itu tadi ya. Maksudnya teman-teman pikir aja goalnya apa ya? Goal teman-teman jangka panjang itu apa? Pasti banyak banget. Aku yakin teman-teman pasti pengen bahagiain orang tua, pengen bahagiain anak dan lain-lain bla bla bla. Mau berapa lama? Dan mungkin teman-teman punya pekerjaan itu sekarang, apakah sudah bisa memenuhi itu dengan cepat? Gitu. Dan juga kalau memang belum ya wajiblah di sini. Dan ini sama sekali apa ya, maksudnya bagusnya itu ini bisa diwariskan. Jadi apapun yang kita perjuangkan sekarang itu nggak sia-sia ketika kita terkena risiko nanti. Bisnis yang kita sudah perjuangkan ini bisa diwariskan dengan mudah ke ahli warisnya kita gitu loh. Jadi apa yang kita perjuangkan itu nggak berhenti begitu saja. Teman-teman coba pikir kalau punya pekerjaan yang lain, apakah yang kita serai pekerjaan ini bisa yakin tak pasti ya sebagus kita gitu loh. Atau bahkan maukah meneruskan gitu, belum tentu, ya kan. Itu sih yang aku lihat jangka panjangnya. Jadi Ini passive adalah income ya. passive income, maksudnya percepatan income, passive income dan bisa diwariskan gitu. Dan maksudnya kita enak banget di sini tuh positif gitu loh, saling mendukung. Itu jarang sih, jarang kutemukan di tempat lain. Sampai ya pernah kita itu trip ke Korea kan, sampai tour guide-nya tuh bilang, gila aku nih nggak pernah bawa corporate, ya kan, bawa orang corporate bisa seseru ini. Dan maksudnya serukun ini gitu loh. Gila, dia tuh sampai ngomong kayak gitu. Nah, di mana lagi teman-teman bisa nemu satu paket itu loh. Gitu loh, teman-teman. Nggak cuma duit loh ya. Karena ngomong income ya, boleh tahu income terakhir di desain interior rata-rata berapa? Nggak terlalu gede sih, paling cuma kayak sebulan 20-30 gitu. Oke, kalau begitu sekarang di Prudential kali berapa? Ya, belum kali 5 ya. Belum kali 5. Belum kali 5, itu berapa nih?
Kalau 25 aja gue kali 5 udah 125. 3 tahun ya? Ya. Outstanding, Belum. Angel. Angel, gue Belum. dulu jawab tip. Hah? Sama, aku ini termasuk lamban loh teman-teman. Jangan jadikan aku tolak ukur ya. Aku ini termasuk lamban di Prudential. Yang lamban Jadi, kayak begini, yang cepet bagaimana ya? yang cepet ya kayak Koko. Waduh, gila. Angel, ini lu belum jawab pertanyaan terakhir gue tadi. Tips bagaimana cara menjual untuk agent-agent baru di kondisi COVID, apa yang lu lakukan, Angel? Kalau Karena lu agent-agentku kebanyakan mengedukasi dari IG, tapi memang edukasi dari IG itu nggak bisa cuman kayak edukasi kayak koran gitu ya. Teman-teman bangun pool itu kayak kita ini posting-posting hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Terus kondisi COVID sebenarnya lebih enak sih, karena orang lebih nyadar nggak sih? Risiko itu sangat bisa terjadi kapanpun. Tinggal teman-teman membuka mulut nggak? Mau branding nggak teman-teman di Prudential gitu loh? Mau cerita nggak? Bagusnya apa gitu loh? Tinggal lakukan aja. Semua online, semua udah sekarang. Jadi mau buka mulut, mau branding, mau Noel. Mau branding. Mau Noel. Bener, mau kenalan, kalau nggak punya market harus berani kenalan, atau ya bikinlah pool teman-teman sih. Kalau di IG kan mungkin harus ada hal-hal yang selain asuransi lah ngomongnya gitu loh, yang dimana orang itu tertarik gitu untuk ngikutin. Aku punya satu tim juga yang ya orangnya lucu gitu, dan dia banyak banget dapat closingan dari IG. Oke, ya. Orang Surabaya kalau ngomong IG, teman-teman. Kalian harus tahu. IG. Thank you, Angel. Teman-teman yang mau say thank you kepada Angel, boleh unmute. Luar biasa speaker hari ini, lucu, jago, hebat sekali, teman-teman. Acong. Thank you ya, Angel. Thank you, Angel. Thank you. Thank you. Thank you. Makasih banyak ya. Thank you, lu Angel. Keren banget lo ya. Kalau nggak kita ketemu di sana kita ya. Sayang aja kita di face out semua. Sayang sekali. Thank you, Angel. Thank you banget. Okay. Acong, penutup, Cong. Ya, thank you, Angel. Ya, sama-sama. Tuhan berkati, Angel ya. Sama-sama, Tuhan memberkati. God bless you all, teman-teman. God bless, Angel ya. Thank you, Angel. Kalau mau leave, silakan leave. Silakan, teman-teman. Oke. Saya dulu, teman-teman. Thank you so much kesempatannya. God bless you. Thank you ya, Angel. Teman-teman, dengan selesainya speaker dari Angel, akhirin level up kita ya, teman-teman ya. Sampai ketemu Selasa depan ya. See you semuanya. Ada yang mau Zoom sama gua? Kalau nggak ada, kita mati nih. Ada. Oh. Tunggu aja. Oke. Tunggu, bentar ya. Yang terakhir, gua teman-teman, gua silakan leave ya. Kenapa, Jul? Bentar ya, Jul. Kita tunggu pada semua leave. Gue kencing dulu ya.